kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Karena pasti sedih nih adik-adik. Akhir-akhir ini kalau kita dengar di berita, angka penderita COVID-19 itu semakin meningkat adik-adik. Makanya adik-adik selalu jaga kesehatan ya. Dan kalau adik-adik siang hari ini bisa menonton video ini dalam keadaan yang sehat, kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah pelihara kita, pelihara papa mama kita, keluarga kita. Dan siang hari ini langsung aja kasih ajak untuk kita memuji Tuhan. Adik-adik siap? Amin. Kalau gitu adik-adik bangkit berdiri dari tempat duduk adik-adik. Kita mau menari, memuji Tuhan. Kita nyanyikan setinggi-tingginya langit. Adik-adik percaya kalau kasih Tuhan itu sanggup mengalahkan segala sesuatu. Kasih Tuhan sanggup mengalahkan si COVID-19 adik-adik. Jadi adik-adik gak usah takut, gak usah khawatir. Selama kita menjadikan Tuhan sumber kuat kita, menjadikan Tuhan perlindungan kita, dan menjadikan Tuhan sumber kemenangan kita, kita pasti ditolong sama Tuhan. Amin adik-adik. Kita nyanyi lagu yang kedua ya. Beribu rebah di kiriku, berlaksana
adik-adik, kita sudah menaikkan puji-pujian kita buat Tuhan dan saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kalau mau siapin hati dengar firman Tuhan, adik-adik harus kembali duduk dan siapin posisi duduknya yang baik adik-adik. Gak boleh kita sambil tiduran ya, jadi semuanya ambil sikap berdoa yang baik ya. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau rasakan kehadirannya di tempat ini, di tempat adik-adik, di rumah adik-adik. Jadi bukan berarti adik-adik kalau kita ada di rumah Tuhan gak bisa datang ke rumah kita. Enggak adik-adik, Tuhan bisa datang kemana aja asal adik-adik mau buka hati. Dan ketika kita berdoa, ketika kita meminta, kita percaya bahwa ada mujizat, ada kemenangan terjadi di tempat ini. Amin adik-adik. Ayo kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan dulu lagu ini. Bisa terjadi di tempat kita adik-adik. Mungkin adik-adik saat ini ada di dalam keadaan yang tidak baik. Adik-adik bisa berdoa. Adik-adik bisa mendoakan papa mama, kakak adik. Mari naikkan ucapan syukur kita, naikkan doa kita adik-adik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Kami datang menghampiri tahta-Mu, menghampiri tahta kudus-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Terlebih Engkau hadir Tuhan di dalam hati kami.
pelaku firman Tuhan, sehingga kami menjadi terang-Mu Tuhan, jadi orang-orang yang menang, yang bangkit untuk Indonesia Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Indonesia saat ini Tuhan, kiranya Engkau pulih, Engkau tolong Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan refnya adik-adik. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Haleluya. Adik-adik katakan amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Dan kita ketemu lagi minggu depan di ibadah online Sekolah Minggu GSJ Iktus Kemang. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Sekolah Minggu. Pada ibadah online kali ini, Kamil ingin berbicara tentang kemenangan di dalam Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, mulai ayat ke-14, di situ diceritakan bahwa selama 18 tahun bangsa Israel diharuskan membayar pajak yang sangat berat kepada Raja Eglon. Raja Eglon adalah seorang raja bangsa Moab. Dia menjajah bangsa Israel, dan semakin hari pajaknya semakin dinaikkan sehingga memberatkan. Lalu bangsa Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengutus seorang penyelamat kepada mereka yang bernama Ehud, putra Gera, seorang Benyamin. Kenapa Ehud dipilih? Padahal sesungguhnya dia penuh dengan kelemahan. Sejak lahir dia tidak punya tangan kanan, jadi dia hanya memiliki tangan kiri. Dia seorang yang cacat, tetapi dia tidak minder dengan kecacatan, tetapi dia justru berani. Dia mau tampil, dia maju, dia menjadi seorang yang gagah berani untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel pada saat itu. Ada satu pesan buat kalian, apapun kelemahan kalian, jangan pernah minder. Karena kalau Tuhan bersama kalian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menyertai Ehud. Ehud maju, dia pergi untuk bertemu dengan seorang raja yang bernama Eglon. Eglon ini badannya sangat gemuk, sehingga dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa duduk saja. Dan dia minta izin kepada pengawal-pengawal raja bahwa dia ingin memberikan upeti dan juga ingin memberikan sebuah pesan. Sehingga ketika dia masuk ke dalam dan dia mulai melihat, ternyata di sana raja sendirian. Dia sudah menyiapkan, sebelum berangkat ia membuat sebuah belati bermata dua yang panjangnya kira-kira sehasta. Kalau dalam ukuran sekarang 45 cm. Dia sembunyikan di pahanya sebelah kanan. Dia masuk ke dalam, dia dicurigai karena ini seorang yang cacat. Mungkin pikir para pengawal Eglon, dia seorang yang tidak berbahaya. Sesungguhnya Ehud maju dengan satu tujuan. Dia masuk ke dalam, dia bertemu Raja Eglon, dia ingin menyampaikan pesan.
dan pintu sudah ditutup. Tangan kirinya mengambil pedang yang sudah disiapkannya di paha kanannya. Lalu dia mengambil pedang itu dengan gagah berani, dia menusukkannya di perut Raja Eglon sehingga tembus sampai ke belakang. Dan ketika tembus, di dalam firman Tuhan dituliskan sampai lemak menutupi ujung pedang itu, karena badan Eglon sangat lemah. Lalu dia keluar dengan santainya, dia izin pada pengawalnya bahwa raja sedang tidur. Sehingga ketika para pengawalnya melihat Ehud keluar, dia melihat, oh, mereka tenang. Waktu mereka lihat, sudah lama mereka buka pintu, ternyata Raja Eglon sudah terkapar. Dia sudah tidak bernyawa lagi. Ehud yang gagah berani dengan semua kelemahannya, dia melakukan tugasnya dengan baik. Lalu dia memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dikejar di bukit. Dia meniup trompetnya, dan ketika bangsa Moab dengan tentara yang mengejar, di sanalah mereka ditumpas habis. Ehud berhasil menang, bukan karena Ehud hebat, dia seorang yang penuh dengan kelemahan, tetapi karena dia mau dipimpin oleh Tuhan. Demikian juga adik-adik sekolah minggu, jangan pernah pikirkan kelemahan, terus maju, terus berjalan, karena Tuhan beserta dengan kalian. Tetap semangat, hadapi semua kesulitan hidupmu bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat Ehud yang luar biasa, yang badannya penuh dengan kelemahan, ada cacat di tubuhnya, tapi dia tidak gentar, dia maju, dia menjadi utusan Tuhan untuk melepaskan bangsanya dari penjajahan Raja Eglon. Terima kasih Tuhan, kami bisa belajar, kami tidak perlu minder, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu merasa tidak percaya diri Tuhan. Kami harus maju apapun yang ada di depan kami. Kami mau atasi bahkan masa tersulit ini Tuhan. Masa di mana corona merebak dengan luar biasa, kami tidak mau kalah Tuhan. Kami bisa menang. Kami punya senjatanya. Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu supaya kami tetap menang bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tidak perlu seperti Ehud yang harus mengangkat senjata. Saat ini, dalam menghadapi masa sulit ini, kita diberi hikmat oleh Tuhan. Inilah senjata kita. Masker. Kita pakai untuk mengalahkan kuasa corona virus. Kita pasti menang kalau kita mau taat. Jika kalian ragu dengan satu masker, kalian bisa menggunakan double masker untuk lebih melindungi kalian. Tuhan memberkati kita, tetap taat, tetap mencuci tangan setelah bepergian, menggunakan masker, menghindari kerumunan, tidak perlu keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Tetap semangat, stay safe, stay healthy. God bless you.